para jamaah menyimak, sekaligus juga yang ada di jaringan medsos kita, menunggu barangkali ingin disampaikan dalam kesempatan ini untuk Islam di Nusantara itu seperti apa, coraknya, ciri khasnya, yang mungkin sering Buya ungkapkan tapi mungkin ada yang berbeda ya untuk hari ini untuk Ladisnu. Kami persilahkan Buya. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Yang saya hormati Azizi wa Habibi, Ketua Lembaga Dakwah Islam Nusantara, luar biasa keren. Dan seluruh jajaran pengurus, Kiai Nur Sasi dan Habib Umar As-Saqaf, Majalaya Bandung, terkenal sudah. Bawa sarungnya nggak? Bawa nggak sarungnya? Akhil Aziz, Kiai Haji Arifin Junaidi, Ketua Isminu. Imam Pidur ada nggak? Imam Pidur nggak ada. Mas Sultan Huda dan teman-teman semuanya, ibu-ibu yang saya hormati. Ulama yang pertama kali datang ke Nusantara adalah Syekh Ahmad Subakir. Jadi setiap pedagang Persi, dagang ke Jawa 100 mati separuh. Yang dagang 50 ya pulang separuh, mati separuh. Di raja sana mengirim Syekh Subakir, ada apa? Coba lihat di Jawa ada apa itu? Pedagang kita banyak mati di sana. Terus nyampe ke sini ke Jawa banyak dedemitnya. Tadi barangkali ada yang turun dedemit ya kita. Syekh Subakir, ya emang iya. Sebelum itu ada Syekh Al-Mas'udi dalam kitabnya Murujuz Zahab, pelancong dari Irak sampai ke India. Pelancong tuh. Nah, kemudian sampai ke Sri Lanka lah. Naik ke gunung, melihat ke selatan itu katanya wa ma ba'da Sailan jujurus syayatin. Sebelah selatan Sailan tuh apa? Sri Lanka. Itu kepulauan setan. Ya kita ini. Ternyata setelah sampai di sini banyak dedemitnya. Oleh Syekh Ahmad Subakir, semua demit yang ada di Jawa diikat, dirantai, buang ke Laut Selatan. Betul nih. Perjuangan ulama dulu menghadapi setan-setan, demit-demit juga dihadapin. Kali ada dua yang tidak mau masuk Islam tapi tidak mengganggu Islam. Namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Semar dan Togog ada, nggak dibuang ke Laut Selatan. Syekh Subakir, dakwah Islam, wafatnya, kuburannya banyak. Ada yang bilang di Gunung Tidar, Magelang, tapi yang benar di Wajo yang benar. Yang benar di Wajo, ini di Malaka juga. Kemudian ulama kedua ini ulama, kalau pedagang sih banyak, pedagang sudah pada datang, dagang di pelabuhan Cina Muslim, di pelabuhan-pelabuhannya saya ceritakan yang ulama. Ulama kedua Syekh Riasiddin An-Nisaburi atau terkenal dengan Mbah Wasil. Kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Wah, calon DPR kalau ke sana jadi tuh. Insyaallah.
Nah, beliau bersahabat dengan Ratu Sima, Ratu Kalingga Jepara, para terkenal. Sampai walaupun nggak Islam, nggak masuk Islam, tapi diajari nilai-nilai keadilan, nilai-nilai Al-Quran, nilai Islam lah. Sampai Ratu Sima terkenal ratu yang paling adil sejarah Jawa ini, raja kerajaan Kalingga Jepara. Terus jalan ke Kediri, bergaul dengan raja siapa namanya? Jayakatwa atau Jayabaya. Nah, beliau membawa Kitabul Asror. Syekh Wasli bawa Kitabul Asror, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Kediri itu. Jadilah Ramalan Joyoboyo. Jadi Ramalan Joyoboyo itu sebenarnya Kitabul Asrornya Syekh Wasil. Itu yang terkenal. Kalau pesantren pertama yang mengajarkan, ya katakanlah melalui metode pesantren, ya Syekh Kuro. Tahun 1410 atau 310 ya? Tahun 1310 atau 410? 310 saya kira. 310. Syekh Kuro, Mas Dengklok ya, Dengklok Kuro namanya Syekh Hasanuddin. Adiknya perempuan cantik namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tapa. Itu bandar Mandor Pelabuhan Cirebon, adiknya atau kakaknya saudaranya Ki Kusangkan. Gede Tapa itu. Sakti juga Kusangkan itu. Nah, Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa mau membunuh Syekh Kuro. Apa ini agama apa baru ini? Berangkatlah dari Kawali, dari Ciamis sana, pusatnya kerajaan Pajajaran itu di Kawali, Ciamis. Berangkat ke Rengas Dengklok, sampai di sana yang tadinya mau membunuh Syekh Kuro malah kelepek-kelepek jatuh cinta pada Subang Larang. Gak jadi membunuh Syekh Kuro malah masuk Islam karena sudah nggak tahan lagi ingin menikah dengan Subang Larang. Bahwa cerita-cerita bumbu ceritanya ya macam-macam lah, ini kita yang pentingnya saja. Terjadi pernikahan antara kerajaan Raja Pajajaran yang bukan menikah dengan Subang Larang, tapi konon Islamnya kurang tenanan, kurang betulan atau murtad. Ya, istrinya 3. Yang agama Hindu namanya Ambit Kasih, istri pertama. Yang agama Islam istri kedua Subang Larang. Agama Buddha istri ketiga namanya Ratu Aci Putih. Ini menunjukkan dia seorang pluralis bisa mengumpulkan 3 agama. Dan nanti yang dari istri Islam ini Subang Larang punya anak 3 yang terkenal. 1 Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh Parahyangan. Kuburannya di Gunung Godog Garut. Yang kedua Kuwu Cirebon, penguasa Cirebon namanya Syekh Somadullah atau dipanggil Ki Kuwu Cirebon. Wah, itu sakti itu. Hati-hati dengan Pak Arifin orang Cirebon, hati-hati. Ilmunya 3. 1 Aji Dipa, bisa memahami bahasa binatang. 2 Titi Murti, bisa kelihatan besar kayak raksasa. Yang 3 Halimun, bisa menghilang bisa gak kelihatan. Gak usah jauh-jauh. Ki Kuwu Cirebon, kakeknya Dedi Wahidi, kakeknya Pak Dedi Wahidi anggota DPR itu, PKB Wahidi. Baru wafat tahun 60-an. Itu Kiai Arsyad namanya di Kaplongan Karangampel. Dicari oleh Jepang, rumahnya digeledah, dicari, mau ditangkap oleh Jepang. Lalu ke kolong-kolong dicari, gak kelihatan. Dia duduk di ruang tamu depan. Duduk di ruang tamu. Artinya bukan, nggak usah kuno banget lah. Kiai Baroya wafat tahun 60-an. 60 berapa wafat. Itu Wahidi itu. Dari ibunya, pakai dari ibunya. Namanya Mbak Harsyad namanya. Itu orang punya ilmu halimun yang bisa nggak kelihatan mata. Kalau Rasulullah ada apa? Waja'alna baina aidim saddan, al-khum saddan.
nabdam bihi ba'da tasbih batihima nabdal mustabbih min asyamul taqimi. Jadi Rasulullah keluar dari rumah sambil menaburkan debu pada kepalanya anak-anak yang akan membunuh, gak mau hijrah itu. Gak tahu tuh, lewat. Gak ada yang lihat, malah ngantuk semua, tidur semua. Ya, ditaburi nabdam bihi ba'da tasbih batihima. Taburi debu oleh Rasulullah yang akan membunuh Rasulullah, tidur semua sallallahu alaihi wasallam. Sadar setelah lewat, wah, lihat dalam masih ada orang tidur, dikira Rasulullah, padahal itu Sayyidina Ali. Bisa nggak kelihatan mata. Mudah-mudahan kita yang berjuang-berjuang harus punya ilmu kayak gitu. Yang sebelah sana punya. Yang sebelah sana punya ilmu kayak gitu. Bangsanya Pak Harto, saya sebenarnya bangsanya orang Jawa lah. Orang Jawa punya ini, orang Solo, orang Jogja punya, jenderal punya semua ilmu kayak gini. Kita malah nggak punya malah. Pak Harto dulu hebat sekali sihirnya itu. Apa namanya, batinannya lah, batinannya. Sampai sekarang barangkali ada. Punya juga. Nah, itulah ringkas cerita bagaimana perkembangan Islam. Nah nanti yang terakhir belum saya. Anak terakhir perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Habib dari India, Said Abdullah Azmat Khan. Nanti punya putra Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu, cucunya Prabu Siliwangi. Jadi orang besar itu biasa harus berdarah besar, berdarah gen itu orang besar. Nah, setelah berdiri Majelis Wali Songo, tinggal dibikin strategi bagaimana memperjuangkan Islam. Tadinya masih secara sporadis, jahit-jahit sendiri-sendirilah, sepuluh. Saya ada di Lumajang, siapa di Lumajang ada juga sebelum Wali Songo. Jatuh Kafi juga di Nurjati, sebelum Wali Songo, Siti Jenar, Jatuh Wali Songo. Nah setelah terbentuk Majelis Wali Songo, baru dibentuk Ladisnu. Lembaganya. Dibagi cara kerjanya. Yang ahli kitab kuning, yang ahli kejaduan, yang seniman, silat, yang Sunan Kalijogo, seniman, budayawan, melalui wayang-wayang. Ya sakti juga, sama sakti prinsip itu. Sunan Kalijogo kan kesana kemari bawa jago. Kalau diadu jago saya kalah, saya masuk Hindu lagi. Kalau jago saya menang, kamu masuk Islam. Sunan Kalijogo selalu bawa jago kemana-mana, ayam jantan. Kalau Sunan Ampel orang alim orang Ampel itu. Sunan Bonang pedagang dan seterusnya. Sunan Gunung Jati ahli strategi, ahli politik. Sunan Gunung Jati itu, Syarif Hidayatullah itu ahli politik. Wali Songo ini membagi organisasi lah, udah organisasi, lembaga dakwah sudah. Tapi semua caranya sama prinsipnya. Menyebarkan Islam dengan damai, dengan moderat, jauh dari radikalisme, itu sama prinsip itunya. Bahkan nah ini ada lagi hikmah luar biasa. Raja Brawijaya V Majapahit, Kertanegara ya, punya istri banyak. Istrinya ada 500 berapa istrinya itu. Nah di antara istrinya itu muslimah. Namanya Subanci. Cara fikih, bukan cara fikih, cara Quran. Secara Quran tidak sah. Suami Hindu, istrinya muslimah, nggak sah itu, zina itu, nggak sah. Kalau suaminya muslim, istrinya non muslim boleh. Itu juga dengan syarat lah. Ini enggak. Istrinya muslimah. Namanya Subanci, dari Cina, dari Kamboja sebenarnya. Punya anak laki-laki Jinbun, nama laki-laki, nama Cinanya itu. Anak akal,
keluar dari Majapahit, jalan ke timur, masuk ke Ampel Denta, jumpa dengan Syekh Rahmatullah alaih Sunan Ampel. Belajar Islam, hafal Quran 5 tahun. Dia mohon restu. Saya anak raja harus jadi raja. Saya anak penguasa harus jadi penguasa. Ya silahkan saya doakan. Kalau saya kiai tua, doakan saja. Kamu yang muda yang berpolitik, silakan. Yang aktif politik kamu yang muda lah. Kalau saya yang tua sudah lah. Kita saja lah. Nah, tidak lama lahirlah kerajaan pertama Islam di Jawa, yaitu Demak Bintoro. Rajanya diganti namanya oleh Sunan Ampel, namanya diganti Abdul Fattah. Namanya Jinbun diganti Fattah. Rajanya namanya Abdul Fattah alias ya Raja Fattah. Notabene anaknya Raja Majapahit, Raja Brawijaya V. Raja Majapahit kaget. Tahu-tahu si Jinbun jadi Raja Islam. Kaget. WA ke anak yang satunya lagi. Aryadilah di Kukang, Palembang. Gimana itu? Saudara kamu jadi Raja Islam. WA-nya di-reply, dibalas. Yang terhormat ayahanda, mohon maaf saya sendiri sudah masuk Islam. Saya sendiri namanya udah ganti, bukan Aryadilah tapi Fatahilah. Fatahilah itu dari Palembang. Jadi anaknya udah masuk Islam semua. Memang faktornya, faktor kondisi sosialnya, masyarakat Majapahit sudah terzolimi. Penguasa Majapahit sudah zalim terhadap rakyatnya. Pajaknya tinggi, kerja paksa, petani sengsara. Dan di dalam kerajaan sendiri sudah sering perang saudara. Antara perang apa? Madukoro ya? Madukoro, kakak beradik perang, rebutan kekuasaan. Nah di saat kayak gitu, Demak muncul. Maka berbondong-bondonglah masyarakat Jawa masuk meninggalkan Majapahit. Cara dakwahnya gimana? Antara lain saja cara dakwahnya. Orang Hindu kan berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Warya, Waisa. Kalimah atau kata ingsun hanya untuk Brahma dan Satria. Orang kecil nggak boleh ngomong ingsun. Kaulo alit, budak kecil atau sampean dalam, debu yang ada di kaki Anda. Jadi saya ini adalah debu yang ada di kaki Anda, sampean dalam bahasa Jawanya. Nah, oleh Wali Songo, oleh para ulama, kalimat ingsun bisa dipakai oleh orang-orang. Nawaitul wudu'a, niat ingsun ambil air wudu, sholli fardhu zuhri, niat sholat sopo ingsun. Itu orang Jawa kaget. Seumur-umur boleh ngomong ingsun. Kalau masuk Islam, kalau gak masuk Islam, sampai kiamat kurang 2 hari gak bisa ngomong ingsun namanya. Kalau gak masuk Islam. Akhirnya berbondong-bondong masuk Ada lagi Syekh Sunan Kudus namanya Ja'far bin Uthman Al-Hamadani, nama lengkapnya. Melihat orang Hindu yang sudah masuk Islam, kalau melihat sapi disembelih masih nggak enak, hatinya masih sedih. Sapi tadinya dikultuskan, disucikan sapi itu waktu Hindu. Walaupun udah masuk Islam, lihat sapi disembelih itu rasa gimana gitu. Maka Sunan Kudus fatwanya, daerah Kudus, Pati, Demak tidak boleh potong sapi. Sampai sekarang tidak ada soto sapi, soto kerbau. Sampai sekarang tulis soto kerbau. Gitu ya, di Banten. Jadi itu Sunan Kudus. Walhasil cara-cara seperti itulah cara dakwahnya. Masuk musola harus bersih, harus dilepas sandalnya. Kalau kita kan lepas sandal, batas suci, enggak. Caranya di depan pintu masuk ada air. Jadi orang masuk musola, masjid, mau nggak mau lepas sandal, kakinya nyemplung air. Banyak sekali cara-cara seperti itu, banyak sekali. Sampai toleransinya dalam hal-hal yang tidak prinsip, tapi kalau akidah jelas Islam. Banyak sekali hal-hal yang diabadikan budaya-budaya Hindu. Saya kira itu saja. Nah, prinsip ini nggak boleh tinggalkan Ladisnu. Ladisnu harus mencari kiat-kiat yang simpatik, menarik, tapi sukses berhasil.
Di samping perangkat medsos, perangkat internet, juga nilai-nilai budaya Jawa, budaya Nusantara tidak boleh dilupakan. Yang kita warisi dari para aulia wali. Dan pengurus Ladisnu harus sakti-sakti. Mewarisi ilmunya, harus siap adu santet. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sudah masuk waktu ya, silahkan untuk atau takjilnya silahkan sambil jalan. Dah. Kita tutup atau gimana? Tutup. Demikian barangkali dialog kita bersama Buya Profesor Dr. Said Aqil Siraj. Kita tutup kajian kita. Tanya jawab. Barangkali bagi yang ada di lokasi atau di tempat diskusi boleh berdialog dengan beliau langsung, dan kita insya Allah lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.